Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang dengan anggota kelompok ada saya sendiri, Aditya Juliarto, dan teman-teman saya Fikri Maulida, Yunia, Isyadora, Alfiana Lukman. Sebelumnya kelompok kami di sini akan membahas tentang demokrasi dalam perspektif Barat, yang dimana ialah pengertian demokrasi itu sendiri ialah demokrasi berasal dari Yunani kuno yang tepatnya diutarakan di Athena kuno pada abad ke-5 sebelum Masehi. Negara tersebut dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem yang berhubungan dengan hukum demokrasi modern. Namun, arti dari istilah ini telah berubah sejalan dengan waktu dan definisi modern telah berevolusi sejak abad ke-18. Bersamaan dengan perkembangan sistem demokrasi di banyak negara, kata demokrasi berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik. Hal ini disebabkan karena demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara. Saya Fikri Maulida akan menjelaskan tentang demokrasi dalam perspektif Barat. Berbicara demokrasi dalam pandangan Barat tidak bisa dilepaskan dari konteks historis. Karena konsep demokrasi sendiri memang berasal dari Barat, yang kemudian berkembang menjadi beberapa fase, yaitu yang pertama fase klasik. Fase ini ditandai dengan munculnya pemikiran-pemikiran filosofis dan praksis politik dan ketatanegaraan sekitar abad ke-5 sebelum Masehi yang menjadi kebutuhan dari negara-negara kota atau city-states in Yunani dan khususnya di Athena. Lalu yang kedua adalah fase pencerahan, yaitu sekitar abad 15 sampai awal 18 Masehi. Era ini ditandai dengan munculnya pemikiran republikanisme dan liberalisme awal, serta konsep negara yang berdaulat dan terpisah dari kekuasaan eklesiastikal. Lebih jauh, gagasan awal tentang sistem pemisahan kekuasaan diperkenalkan sebagai alternatif dari model absolutis. Lalu yang terakhir adalah fase modern yang terjadi pada awal abad ke-18 hingga akhir abad ke-20. Pada fase modern ini dapat disaksikan dengan bermunculannya berbagai pemikiran tentang demokrasi berkaitan dengan teori-teori tentang negara, masalah kelas dan konflik kelas, nasionalisme, ideologi, hubungan antar negara dan masyarakat, dan sebagainya. Masalah kelas, konflik kelas tuh lebih ke arah kelas itu ya, kelas-kelas sosial. Maksudnya ada yang golongan elit dan golongan bawah seperti itu. Selanjutnya, demokrasi dalam pandangan Islam, Esposito dan Piscatori, memetakan wacana pemikiran politik Islam terhadap demokrasi menjadi 3 aliran. Pertama, aliran pemikiran Islam yang menolak konsep demokrasi. Kedua, aliran yang menyetujui prinsip-prinsipnya tetapi mengakui adanya perbedaan. Ketiga, aliran yang menerima konsep demokrasi sepenuhnya. Yang pertama, kelompok yang menolak demokrasi beranggapan bahwa adalah impossible jika Islam memiliki kesamaan dengan demokrasi. Mereka berpendapat bahwa dalam Islam tidak ada tempat yang layak bagi demokrasi, yang karenanya Islam dan demokrasi tidak dapat dipadukan. Beberapa ulama yang berpandangan demikian antara lain adalah Syekh Fadilah Nuri, Tabati, dan Syekh Qotib. Bagi Syekh Fadilah Nuri, salah seorang ulama Iran, satu kunci gagasan demokrasi yaitu persamaan semua warga negara adalah impossible dalam Islam. Yang kedua yaitu kelompok yang menyetujui adanya prinsip-prinsip demokrasi dalam Islam, tetapi mengakui adanya perbedaan. Kelompok ini diwakili oleh Maududi di Pakistan dan Imam Khomeini dari Iran, serta beberapa pemikiran Islam lainnya. Abu al-Maududi misalnya berpandangan bahwa ada kemiripan wawasan antara demokrasi dengan Islam seperti keadilan. Dalam Quran surat Asy-Syura ayat 15,
persamaan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13, akuntabilitas pemerintahan dalam Quran surat An-Nisa ayat 58, musyawarah dalam Quran surat Asy-Syura ayat 38, tujuan negara dalam Quran surat Al-Hajj ayat 4, dan hak-hak oposisi dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 70. Selanjutnya saya akan membacakan. Ketiga, kelompok yang menerima sepenuhnya konsep demokrasi memandang bahwa sejatinya di dalam diri Islam sangat demokratis. Karenanya menurut mereka, Islam menerima sepenuhnya demokrasi sebagai sesuatu yang universal. Pemikiran yang masuk dalam kategori kelompok ketiga ini antara lain Muhammad Hussein Haikal dari Mesir, Rashid Al-Ghannouchi, pemikiran politik asal Tunisia, serta Bani Sa'd dan Mehdi Bazargan dari Iran. Ya, itu penjelasan dari kelompok kami. Bila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.